Di zaman yang modern ini, robot android sudah pastinya menjadi hal yang tidak asing di telinga kalian, bukan? Sebuah rangkaian mesin yang didesain menyerupai manusia dan dibuat dengan tujuan membantu pekerjaan kita agar menjadi lebih mudah. Namun, apa jadinya jika robot android tersebut memiliki kesadaran dan kecerdasan layaknya manusia biasa, atau bahkan memiliki kemampuan untuk bereproduksi? Tentunya, hal ini merupakan suatu hal yang di luar nalar dan tidak sesuai dengan hukum alam, bukan? Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Ferris dan selamat datang di Rewind Blade Runner 2049. Film yang dirilis pada tanggal 3 Oktober 2017 ini disutradarai oleh Denis Villeneuve yang juga menyutradarai film-film terkenal seperti Sicario dan Dune. Selain itu, film ini juga dibintangi oleh aktor dan aktris ternama seperti Ryan Gosling sebagai Kay atau Joe, Harrison Ford sebagai Rick Deckard, Jared Leto sebagai Diander Wallace, dan Ana de Armas sebagai Joy. Film ini merupakan sequel atau lanjutan dari film sebelumnya yang berjudul Blade Runner, yang dirilis pada tahun 1982. Film ini mengikuti kisah Kay, seorang Blade Runner atau polisi yang memburu robot-robot android yang disebut sebagai replikan. Saat menyelidiki sebuah kasus, Kay menemukan rahasia besar yang dapat mengubah keseimbangan antara manusia dengan replikan. Penyelidikannya membawanya kepada seseorang bernama Rick Deckard, seorang mantan Blade Runner yang telah menghilang selama puluhan tahun. Stop! Sebelum film ini dimulai, kita kasih spoiler warning terlebih dahulu ya. Bagi kalian yang belum menonton filmnya, kami sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, agar tidak mengurangi experience kalian saat menonton. Oke, kita lanjut. Film dimulai dengan penjelasan mengenai apa saja yang terjadi di antara film pertama dan sequelnya, serta penjelasan mengenai mengapa Blade Runner ditugaskan untuk memburu robot-robot android yang disebut dengan replikan. Dijelaskan bahwa replikan adalah manusia buatan yang dibuat oleh perusahaan bernama Tyrell Corp untuk membantu kehidupan manusia di luar bumi. Namun, setelah berbagai pemberontakan dan kerusuhan yang disebabkan oleh replikan yang membangkang, manufakturisasi replikan akhirnya dilarang, dan perusahaan Tyrell Corp pun dinyatakan bangkrut. Pada akhirnya, seorang entrepreneur bernama Diander Wallace akhirnya membeli seluruh sisa perusahaan Tyrell Corp dan merancang kembali replikan baru yang lebih patuh. Beberapa replikan model lama yang diberi nama model Nexus 8 memiliki jangka waktu hidup layaknya manusia biasa dan berhasil bertahan hidup. Namun, mereka diburu dan dipensiunkan. Mereka yang bertugas memburu para replikan kuno ini diberi nama Blade Runner. Scene dibuka pada tahun 2049 dengan adegan di mana protagonis kita, Officer Kay, sedang berkendara menaiki mobil terbang melewati lahan peternakan untuk menyelidiki sebuah kasus dan memburu seorang Nexus 8 bernama Shepard Morton. Tak berselang lama, Kay pun tiba di tempat tujuannya, sebuah peternakan protein yang dikelola oleh Morton. Morton yang menyadari ada yang datang ke peternakannya, segera kembali masuk ke dalam rumahnya untuk melihat apakah ada penyusup di dalam rumahnya. Tanpa ia sadari, ternyata Kay sudah mengendap-endap masuk ke dalam rumahnya lebih dulu. Ia lalu bertanya apakah ia adalah orang yang bernama Shepard Morton. Morton pun mengkonfirmasi hal tersebut. Ia juga menyadari tujuan Kay untuk menyambangi kediamannya, yaitu untuk memensiunkan dirinya, alias membunuhnya. Morton secara spontan menyerang Kay dengan pisau. Pertarungan sengit pun tak terelakkan di antara mereka berdua. Pertarungan tersebut akhirnya dimenangkan oleh Kay. Sebelum Kay menembak Morton dengan pistol yang ia bawa, Morton bertanya kepada Kay tentang bagaimana rasanya membunuh sesamanya sendiri, mengindikasikan bahwa Kay juga sebenarnya adalah seorang replikan. Pada akhirnya, Kay pun menembak Morton hingga tewas. Di saat ia ingin mengkonfirmasi kematian Morton ke atasannya, yang bernama Letnan Joshi, Kay menyadari bahwa ada sesuatu yang janggal dengan pohon tua yang ada di sebelahnya, setelah ia menemukan seputik bunga kuning di sana. Dengan menggunakan drone, ia pun menemukan sebuah kotak berisi tengkorak yang terkubur di bawah pohon tersebut. Kay yang segera memberitahukan penemuannya tersebut kepada Joshi, diperintahkan untuk kembali ke markas polisi. Joshi juga mengatakan kepada Kay bahwa ia akan mengirim tim penggali untuk menggali kuburan tersebut. Sesampainya di markas polisi, Kay segera diperintahkan untuk melakukan tes perilaku
untuk memastikan bahwa ia tidak memiliki perasaan maupun emosi apapun. You can pick up your bonus. Di sini, kita juga diperlihatkan dengan realitas seorang Blade Runner, di mana mereka sering dihina dan dikucilkan oleh sesama rekan polisinya maupun manusia-manusia lain di sekitar mereka, karena mereka hanyalah robot dengan kulit manusia. Sesampainya di apartemen, Kay langsung bersantai dan mengobati luka-lukanya. Di sini, kita juga diperkenalkan dengan Joy, pacar hologram Kay. It's ready. I hope you're gonna get. Saat sedang bermesraan sambil hujan-hujanan, Kay tiba-tiba ditelepon oleh Letnan Josie yang menyuruhnya untuk segera kembali ke markas polisi. Setelah Kay tiba di markas, ia diinformasikan oleh Josie bahwa tengkorak yang Kay temukan di dalam kotak sebelumnya merupakan tengkorak seorang replikan wanita yang sudah dikubur sejak 30 tahun yang lalu. Yang lebih mengagetkan lagi, setelah diselidiki, ternyata penyebab kematian replikan tersebut adalah karena melahirkan. Meski begitu, tidak ditemukan mayat bayi selain mayat replikan wanita tersebut. Hal ini membuat Kay dan Josie bersitegang karena semua orang hanya tahu jika replikan tidak dapat melahirkan. Dan jika informasi tersebut bocor ke publik, hal tersebut bisa menyebabkan perang dan pembantaian. Josie lalu meminta Kay untuk memburu dan membunuh anak dari wanita replikan tersebut, serta menghilangkan bukti-bukti yang ada. Kay yang masih ragu untuk membunuh anak tersebut, mengunjungi markas besar Wallace Corp, perusahaan manufaktur pembuat replikan setelah bangkrutnya Tyrell Corp. Di sini, kita dan Kay mempelajari bahwa jauh sebelum Kay dibuat, terjadi pemadaman besar-besaran yang membuat sebagian besar peralatan elektronik gagal berfungsi, dan berbagai media dan berbagai jenis berkas yang disimpan di dalam drive terhapus. Hal ini juga membuat berbagai informasi mengenai replikan sebelum pemadaman ikut terhapus. Saat mencari informasi mengenai nomor seri dari mayat wanita replikan tersebut, Kay bertemu dengan Love, seorang replikan dan asisten dari Neander Wallace, pendiri dari Wallace Corp. Love kemudian membawa Kay ke gudang memori yang berisikan memori-memori replikan yang tersisa sebelum pemadaman, termasuk memori dari mayat replikan wanita yang ditemukan oleh Kay sebelumnya. Saat diselidiki, ternyata replikan wanita tersebut pernah bertemu dengan Blade Runner lain yang bernama Deckard, seorang officer yang telah pensiun dan menghilang. Di scene berikutnya, kita diperlihatkan bagaimana Neander Wallace memproduksi replikan yang mirip dengan mayat replikan wanita yang ditemukan oleh Kay sebelumnya. Ia juga memerintahkan Love untuk mencari anak dari wanita replikan tersebut, sama seperti Kay. Kembali ke Kay yang sedang menyantap nasi di warteg pinggir jalan sambil melihat foto pohon yang ia lihat di rumah Morton. Ia tiba-tiba didatangi oleh 3 wanita replikan penghibur. Wanita-wanita tersebut menggoda Kay. Namun, setelah mereka mengetahui bahwa Kay adalah seorang Blade Runner, 2 orang wanita tidak jadi menggodanya dan pergi, kecuali seorang replikan berambut pirang yang terlihat tertarik dengan Kay. Setelah berbincang-bincang, wanita tersebut akhirnya pergi meninggalkan Kay. Kay kembali ke rumah Morton untuk menginvestigasi rumah tersebut lebih lanjut. Ia kemudian menemukan sebuah foto wanita di dalam kotak besi yang disembunyikan di dalam sebuah piano. Saat menginvestigasi pohon di depan rumah Morton, Kay tiba-tiba terkejut setelah mengingat kejadian masa kecilnya yang ia belum pernah alami sebelumnya saat melihat suatu urutan angka 6, 10, 21 yang terukir di dahan pohon. Hal itu sontak membuatnya kaget karena tidak mungkin seorang replikan mempunyai memori tentang masa kecilnya, mengingat bahwa replikan adalah android yang dibuat dengan wujud orang manusia dewasa. Hal yang mengejutkan ini membuat Kay kebingungan tentang bagaimana ia bisa mengingat memori tersebut. Kay kemudian membakar rumah Morton untuk menghilangkan bukti sebelum kembali ke mobilnya. Saat kembali ke apartemennya, Kay dimarahi oleh Josie karena tengkorak wanita replikan yang ada di markas polisi hilang dicuri, dan Kay hanya berhasil mengumpulkan sedikit bukti baru. Josie bersikeras bahwa jika informasi tentang replikan yang bisa bereproduksi bocor ke publik, maka akan terjadi masalah yang sangat besar. Kay kemudian menceritakan memori masa kecilnya kepada Josie, di mana di dalam ingatannya, ia pernah memiliki sebuah mainan kuda-kudaan dengan ukiran angka di bawahnya, dan ia terpaksa menyembunyikan mainan tersebut di bawah tungku api sebuah pabrik saat ia dikejar oleh anak-anak manusia yang ingin membulinya. Josie lalu memerintahkan Kay untuk memeriksa DNA anak yang terlahir pada tanggal 6, 10, 21 untuk mencari informasi lebih lanjut.
Saat berada di arsip DNA, ia tidak menemukan data apapun mengenai anak yang terlahir pada tanggal tersebut. Saat masih sedang sibuk mencari data, tiba-tiba Joy muncul untuk membantu dan menenangkan Kay. Ia juga mengingatkan Kay bahwa angka yang terukir di bawah mainan kuda-kudaan yang ada di memori Kay sama dengan ukiran yang berada di dahan pohon rumah Morton, yaitu 6, 10, 21. Hal itu membuat Joy berpendapat bahwa Kay adalah anak dari mayat wanita replikan misterius tersebut. Masih ragu akan pendapat Joy, Kay kemudian menemukan data 2 orang anak laki-laki dan perempuan yang terlahir pada tanggal tersebut. Ia juga menemukan data bahwa anak perempuan tersebut telah meninggal dan tersisa anak laki-laki yang tinggal di sebuah panti asuhan bernama Morrill Court di San Diego. Kay pun pergi ke reruntuhan kota San Diego untuk mencari panti asuhan tersebut. Tanpa ia sadari, ternyata Love sedang memata-matainya menggunakan sebuah drone. Kay lalu tiba di panti asuhan dan bertemu dengan pimpinan panti asuhan tersebut. Kay menjelaskan bahwa ia ingin mencari informasi mengenai anak laki-laki yang datang ke panti asuhan tersebut 30 tahun yang lalu. Setelah bertanya baik-baik, pemimpin panti asuhan tersebut akhirnya memperlihatkan buku catatan yang ia miliki kepada Kay. Meski begitu, ia tidak menemukan petunjuk apapun di buku tersebut yang membuatnya frustasi. Saat akan kembali pulang, Kay dikejutkan karena tidak sengaja menemukan tungku api yang sama dengan yang ada di dalam memori masa kecilnya. Kay lalu tersadar dan kaget bukan kepala ketika menyadari bahwa anak dari wanita replikan yang ia cari selama ini adalah dirinya sendiri setelah menemukan kuda mainan yang ia ingat di dalam memorinya ada di bawah tungku tersebut. Saat kembali ke rumah, Joy berbincang dengan Kay yang ternyata merupakan anak yang ia cari selama ini dan berpendapat bahwa seorang yang terlahir membutuhkan sebuah nama. Ia lalu memberi nama Joe kepada Kay. Meski begitu, Kay masih ragu bahwa anak tersebut merupakan dirinya dan memori masa kecilnya hanyalah implan semata. Ia lalu pergi ke fasilitas seorang dokter ahli memori bernama Anna Stellin. Sesampainya di fasilitas tersebut, Dokter Anna menjelaskan bahwa memogram implan memori nyata seorang manusia ke memori seorang replikan adalah ilegal. Setelah melakukan pengecekan, ternyata benar memori yang dimiliki oleh Kay adalah memori nyata manusia. Hal itu membuat Kay depresi setelah menerima kenyataan bahwa ia benar adalah anak dari wanita replikan yang mayatnya ia temukan di bawah pohon. Setelah gagal melakukan tes perilaku, Kay kemudian dibebas tugaskan oleh Josie. Getting close to baseline. You just stopped the bomb from going off. Dan kembali pulang ke apartemennya bersama wanita replikan berambut pirang yang pernah ia temui sebelumnya. Setelah main kuda-kudaan, wanita pirang tersebut menaruh suatu benda di jaket Kay sebelum pergi dari apartemennya. Kay lalu pergi ke tempat asal mainan kuda yang ia miliki, yaitu reruntuhan kota Las Vegas. Di saat yang bersamaan, Love yang memburu Kay pergi ke markas kepolisian untuk mencari keberadaannya. Ia lalu membunuh Josie karena ia tidak mau berkooperasi dengan Love sebelum menemukan keberadaan Kay dari terminal komputer kepolisian. Setibanya di Las Vegas, Kay bertemu dengan Rick Deckard yang tinggal sendirian bersama anjing peliharaannya. Setelah adu jotos di antara mereka berdua karena Deckard mengira Kay memburunya untuk dibunuh, Deckard menanyakan apa tujuan Kay mencarinya. Kay menjelaskan bahwa ia mencarinya untuk mengetahui identitas ibunya. Setelah berbincang, Kay lalu menemukan fakta bahwa Deckard adalah ayahnya. Saat bersantai di rumah Deckard, mereka tiba-tiba disergap oleh Love dan bawahannya. Mereka berusaha melawan namun berhasil dikalahkan. Deckard lalu diculik oleh kelompok Love dan mereka meninggalkan Kay yang babak belur begitu saja di rumah Deckard. Sebelum pergi, Love juga menghancurkan eminator hologram Joy, mengakibatkan Joy menghilang. Stop!
I do hope you're satisfied with our product. Kay kemudian diselamatkan oleh sekelompok replikan dan dibawa menuju markas mereka. Di sini, Kay yang sudah siuman bertemu kembali dengan wanita penghibur yang ia temui sebelumnya, yang ternyata merupakan mata-mata untuk sebuah organisasi replikan yang akan melakukan revolusi melawan penindasan manusia. Di sini, Kay bertemu dengan pemimpin organisasi tersebut, yang ternyata merupakan rekan ibunya. Ia juga menemukan fakta bahwa ia bukanlah anak dari wanita replikan yang mayatnya ia temukan, karena pemimpin organisasi tersebut menjelaskan bahwa istri dari Deckard, yang ternyata bernama Rachel, melahirkan anak perempuan, bukan laki-laki. Kay yang mendengar fakta tersebut langsung shock dan breakdown. Pemimpin organisasi tersebut juga memerintahkan Kay untuk memburu Deckard, agar informasi keberadaan mereka tidak bocor ke Wallace. Deckard yang siuman menemukan dirinya berada di markas Wallace Corps. Saat berbincang dengan Wallace, ia dikagetkan dengan kehadiran Rachel yang tiba-tiba muncul. Wallace menawarkan Rachel kepada Deckard, dan sebagai gantinya, Deckard harus mau bekerja sama dengannya. Rachel yang ini merupakan replikan buatan Wallace dan bukan Rachel yang ia kenal sebelumnya. Sehingga Deckard menolak tawaran tersebut dengan berat hati. Wallace yang kecewa akhirnya memerintahkan Love untuk membawa Deckard ke dunia luar. Saat sedang meratapi kenyataan, Kay bertemu dengan hologram Joy. Setelah memikirkan tentang apa yang ia harus lakukan, ia teringat dengan kata-kata Morton dan pemimpin organisasi replikan, bahwa mati untuk hal yang benar adalah hal paling manusiawi yang ia bisa lakukan. Ia kemudian memutuskan untuk melakukan hal tersebut, yaitu mengorbankan dirinya. Saat hendak membawa Deckard ke dunia luar, rombongan Love tiba-tiba disergap oleh Kay yang ingin menyelamatkan Deckard. Mobil yang ditumpangi Deckard dan Love tertembak jatuh dan mendarat di pinggir laut. Kay lalu datang dan bertarung dengan Love. Walaupun pertarungan menjadi sangat sengit dan hampir menyebabkan Deckard tewas tenggelam, Kay akhirnya berhasil membunuh Love dan menyelamatkan Deckard walaupun ia harus terluka parah. Kay lalu membawa Deckard ke fasilitas Dr. Anna, yang ternyata merupakan anak dari Deckard dan Rachel. The best memories are hers. Go meet your daughter. Puas karena misinya selesai, Kay yang terluka parah lalu duduk di anak tangga fasilitas sembari menunggu ajalnya. Film diakhiri dengan scene di mana Rick Deckard bertemu dengan anaknya, Dr. Anna Stelling. Analisa makna film. Film ini mengeksplorasi rasa kesendirian dan eksistensialisme, di mana sepanjang film, protagonis kita selalu didiskriminasi dan ditinggalkan oleh orang-orang di sekitarnya. Bahkan pada akhir film, kita diperlihatkan bahwa Kay meninggal sendirian, di tangga diselimuti salju yang menambah kesan hampa dan dingin. Meski begitu, ia meninggal dengan perasaan lega, karena ia berhasil berkorban untuk sesuatu yang berharga, dan membentuk identitas melalui memori, emosi, dan tujuan hidupnya, memperlihatkan bahwa ia tidak jauh berbeda dari manusia pada umumnya. Nah, itu dia rewind film Blade Runner 2049. Gimana menurut kalian? Seru bukan? Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami untuk video